Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama yang kami hormati Bapak Lurah Kembangan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekal, dan yang kami hormati Bapak RW 02 kepada Sufi, dan yang kami hormati Akhirul Kiram Al-Ustaz Muhammad dan para asatidz dan asatidzah, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Kami pengurus Musala Al-Furqan mengajak pada bawah halus sekalian, kebetulan tetangga masjid atau tetangga musala yang terdekat, marilah sama-sama kita hadiri musala kita setiap waktu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, ini ada kekurangan, hanya sholat berjamaahnya lah saja yang kurang. Maka kami mohon, kami himbau pada remaja Musala Al-Furqan, marilah kita bersama-sama bergabung untuk melaksanakan sholat berjamaah, baik maghrib maupun subuh maupun waktu-waktu yang lain. Maka dari itu kekurangan bagi remaja Musala Al-Furqan hanya sholat berjamaahnya yang kurang. Bahkan juga saya terus terang saja, saya melihatnya kadang-kadang ada yang nggak nyongok sekali. Hanya yang kalau saya lihat berjamaah yang banyak berjamaahnya orang lain, yang dekat-dekat musola itu jarang sekali adanya. Ini terus terang saja saya ngomong. Ada yang dari Cirebon ada yang dari Bogor ada, ya. Ada yang dari Pulau juga ada datang ke musola. Tapi yang dekat-dekat musola ini jarang sekali nongol ke masjid ke musola. Maka saya mohon kepada hadirin sekalian yang berdekatan dengan musola itu datanglah setiap waktu, baik sholat maghrib maupun sholat subuh. Saya mohon agar kesadarannya kita membuat musola kita, bukan kita hanya bikin tempatnya aja, ya, tapi kita tidak bisa mengisinya. Kalau kita bisa bikin tempatnya, namun isinya harus kita bisa melaksanakannya. Makanya jamaah yang kami hormati, kita mengingat acara masih banyak, ya, masih ada lagi. Kami dari pengurus Musala Al-Furqan mohon maaf bila mana ada kekurangan, baik tempatnya yang saya lihat ini banyak yang di luar, ya, yang nggak bisa masuk karena tempatnya sempit, ya. Walaupun dikatakan merenovasi musola, tapi memang tempat segini-gini juga, ya, nggak ditingkatin, nggak dilebarin, nggak diluasin, nggak. Maka kami
gangguan yang kurang selera di hati jamaah sekalian, maka satu lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara puncak kita yaitu tausiah agama, yaitu tausiah Isra Mi'raj yang nanti insyaallah akan kita sampaikan oleh Bapak Kiai Haji Safi Mustawa, dan kami harapkan kepada jemaah untuk mendengarkan dengan tenang ya. Kita ambil manfaatnya dari ilmu beliau. Kepada Al-Ustaz Haji Safi Mustawa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradha as-salata ala ibadihil mu'minina wal mu'minat وجعلها عبادا لهذا دين القيم وجعلها أصول الأعمال الصالحات فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى 5 صلوات ب5 الأوقات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي دائما أمرنا للطاعات والعبادات بطول الحياة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله فهو السيد السادات. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin sahibi taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam. Jismuhu mutahharun mu'azzamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalami syamsid duha badrid duja nuril huda misbahi dhalam abil qasim sayyidil kaunain wa
Syafi'i Thaqalain Muhammad bin Abdullah Sayyidil Arabi wal Ajami Nabil Mahbub inda Rabbil Masriqain wal Maghribain ya ayyuhal mustaquna linuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma. Maaf, ini tolong ehonya dikecilin dikit ya. Tolong teknisi ehonya dikecilin dikit ya. Bagaimana? Enak didengar? Insya amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa al-ayat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masalus salata fil Islam kama sali raqsi fil badan as-salatu mi'rajul mu'minin sadaqallahul azim amin wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin bi khairin wa lutfin wa afiyah walhamdulillahi rabbil amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim ulama al-a'izzah wal asatidah al-fudala wal aba wal umahat as-su'ada wal ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. Teristimewa kepada guru-guru kita, wabil khusus orang tua kita, sesepuh kita, pengurus masjid dan musola, terkait di dalamnya segenap panitia Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad, yang kita doakan senantiasa agar senantiasa guru-guru kita, orang-orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, amin. Mudah-mudahan senantiasa ditambahkan ilmunya, amin, untuk membimbing kita mengenal Allah dan mengenal baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat, wabil khusus segenap ibu-ibu yang alhamdulillah begitu sangat antusias. Maaf Pak, kalau saya boleh hitung, ini ibu-ibu kita sangat mendominasi pada malam ini. Saya boleh perumpamakan 70% yang hadir pada malam ini adalah ibu-ibu. Amin. Jangan-jangan kebanyakan janda kayaknya nih, lakinya pada kagak ada. Masya alhamdulillah. Juga remajawan-remajawati Islam sebagai perisai pelestari nusa bangsa dan agama yang teramat saya cintai, terutama rekan-rekan saya yang sudah susah payah membuat atau merekayasa acara yang sangat agung dan sangat fundamental ini dalam rangka menyatukan visi dan misi kita dan perkokoh ukhuwah Islamiyah kita ini di bawah bendera La ilaha Muhammadur alhamdulillah. Hadirin dan hadirat, tiada sikap dan tutur kata yang lebih bijak dan mempesona, santun dan elegan di malam yang sangat mulia ini. Sebagai hamba Allah yang dolim, mari senantiasa untuk yang kesekian kali kita basahkan lisan kita, kita hadirkan hati dan perasaan kita
mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya kepada Zat Ijadi Rabbi segala rangkaian puja dan puji, taat dan setia, sembah dan sujud, tunduk dan patuh, ridho dan ikhlas, harapan dan dambaan, pasrah dan menyerah, tabah dan tawakal, hanya kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu, yang intinya alhamdulillah di penghujung bulan Rajab ini kita masih eksis, kita masih istiqomah, amin ya rabbal, dalam rangka menghidupkan ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad. Kita berdoa dan berharap agar hidup kita yang singkat dan fana di alam dunia ini punya makna dan punya mutu kelak di sisi Allah subhanahu. Mudah-mudahan ibu bapak, yuk kita berdoa. Ketika Israel datang, kita hembuskan napas yang terakhir. Ketika kita tutup sebuah tirai cerita kehidupan kita dari dunia yang fana ini, insya Allah mati kita dalam kondisi iman dan Islam, mati dalam husnul, amin ya robbal. Salawat dan salam kita haturkan, kita persembahkan kepada seorang manusia, seorang manusia yang sangat tinggi akhlaknya dan luhur budi pekertinya, seorang manusia yang sangat manis tutur katanya, yang sangat bijaksana keputusannya, paling khusus sholatnya, paling tekun zikirnya. Beliau adalah figur sentral kita, primadona kita sepanjang zaman. Beliau adalah Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan dengan harapan dan doa agar syafaatul uzma kelak baginda Rasul akan terlimpah kepada kita sekalian di hari kiamat nanti, amin ya robbal, amin ya robbal. Sangat relevan pada malam ini, panitia sudah membuat sebuah momentum dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peresmian renovasi Mushola Al-Furqan. Sengaja bapak, ibu, semua kiai, mubaligh, qari diundang untuk mensiarkan acara pada malam ini, amin ya robbal. Itulah Allah isyaratkan kepada kita, wa man yu'azzim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mau mengagung-agungkan, mengibar-ibarkan agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, karena yang demikian itu adalah dengan dasar iman dan takwa kepada Allah subhanahu. Karena keputusannya, paling khusus sholatnya, paling tekun zikirnya. Beliau adalah figur sentral kita, primadona kita sepanjang zaman. Beliau adalah Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan dengan harapan dan doa agar syafaatul uzma kelak baginda Rasul akan terlimpah kepada kita sekalian di hari kiamat nanti, amin ya robbal, amin ya robbal. Sangat relevan pada malam ini, panitia sudah membuat sebuah momentum dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peresmian renovasi Mushola Al-Furqan. Sengaja bapak, ibu, semua kiai, mubaligh, qari diundang untuk mensiarkan acara pada malam ini, amin ya robbal. Itulah Allah isyaratkan kepada kita, wa man yu'azzim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mau mengagung-agungkan, mengibar-ibarkan agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, karena yang demikian itu adalah dengan dasar iman dan takwa kepada Allah subhanahu. Pas nih panitia mau Ramadan, musola kita catat alhamdulillah. Cuman jangan kayak bikin kurung batang, bikinnya doang rame. Betul? Zaman dulu kan begitu, kalau bikin kurung batang ada orang mati, subhanallah, RT turun, RW turun, lurah turun, alhamdulillah. Tebang bambu, tebang pohon pisang luar biasa, bikin kurung batang ala dulu.
Tahun 70-an nggak ada kurung batang permanen, betul? Nggak ada kurung batang dari besi, betul? Zaman 70-an itu kalau orang meninggal dunia, kita kerja bakti, turun di situ ada RT, RW, lurah, alhamdulillah. Cuman sayang beribu sayang, setelah kurung batang jadi kagak ada yang mau mas. RW ngomong sama lurah, Pak Lurah, tolong cobain dulu, lu aja lu mampus sekalian. Lurah ngomong sama RT, lu teh cobain, lu aja lurah mati duluan. Kagak dia mau nyobain. Memang ini kurung batang Pak, Masya Allah luar biasa. Makanya sebelum luar biasa, kita naik kendaraan yang paling angker. Tidak pakai bensol, tidak pakai bensin, tidak pakai solar. Ini kurung batang, siapa saja yang naik pasti mati. Betul. Tapi saya yakin masyarakat sini, Masya Allah, orang sini Masya Allah beduk johor di masjid, beduk asar di masjid, beduk maghrib di masjid. Beduknya doang. Kadang-kadang bikin maulid sampai jam 1, jam 2, istri Mi'raj sampai jam 12. Besok Masya Allah subuh, pas subuh ya Allah aki-aki lagi yang bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairu minan naum, as-salatu khairu minan naum. Kata ibu beterek nggak mau mampus sungguh. Masa kemana anak muda? Betul. Ini luar biasa. Ini mau Ramadan. Ayo kita mantapkan langkah kita. Kita satukan misi dan visi kita dalam rangka mensiarkan musola kita. Alhamdulillah. Ya kalau Masya Allah ini Isra Mi'raj jamaah segini. Mungkin Bapak Ibu dari pertama datang belum pernah ngitung. Saya Alhamdulillah dengan ketajaman mata batin saya bisa hitung. Ibu-ibu pada malam ini ada 213, bapak-bapak 180. Itu kalau nggak percaya. Ini pakai berkah nggak? Nanti dari berkah ketahuan. Ini jamaah kurang lebih hampir 300 lebih. Alhamdulillah. Ayo. Orang sini mah Masya Allah urusan maghrib, urusan masjid, urusan mushola, urusan ngaji. Orang sini mah jalan terus, jalan terus, terus jalan, kagak mampir-mampir. Ini kan kalau begini kan enak Pak ya, Bu, enak ya Bu? Enak, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada remaja, enak, kayaknya anget kayaknya. Alhamdulillah. Kalau begini kita mushola, Masya Allah ketahuan di mana orang Islamnya. Yang kita jadi orang Islam cuma Islam ngaku inti, sunat secara Islam, mati secara Islam, kawin secara Islam. Tapi semenjak jadi umat Islam, rumah dengan masjid, rumah dengan mushola, kagak pernah ikut sholat berjamaah. Ada begini di sini ada. Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Haji dan tokoh masyarakat, andai kata ada orang di kampung kita rumah dekat masjid, rumah dekat musola, nggak pernah mau sholat di masjid, nggak pernah mau ngaji, nggak pernah open dengan urusan masjid dan urusan musola, besok kalau dia mati suruh jalan sendiri. Masya Allah. Ayo pas. Kenapa? Karena kalau kita bicara Isra Mi'raj, kalau kita kritisi perjalanan Isra Mi'raj, intinya perjalanan planet bumi dari masjid ke Pak, Bu, yang paling aktif meramaikan masjid, merayakan musola, bapak-bapak, Pak, ibu-ibu, ibu-ibu. Tapi di neraka juga yang banyak ibu-ibu. Baca kitab, jangan jauh-jauh baca kitab Ukudul Zain. Di dalam kitab Ukudul Zain, Sayyidina Ali di sana diriwayatkan, ana wa Fatimata dakhul
dakhalna ila baitin Nabi adalah Nabi dan Siti Fatimah masuk ke rumah Nabi. Waktu Sayyidina Ali bersama Siti Fatimah masuk ke rumah Nabi, maka fawajadnahu yabki bukaan sajida. Waktu Sayyidina Ali dan Siti Fatimah masuk ke rumah Nabi, Sayyidina Ali jumpai, beliau temukan Rasul dalam keadaan menangis dengan tangisan yang sangat dahsyat. Ditanya oleh Sayyidina Ali, ya Allah, bidaka abi wa ummi ya Rasulullah, lima bakaita. Aku akan tebus tangisanmu itu dengan ayah dan ibuku. Kenapa kau menangis ya Rasulullah? Nabi menjawab, itolatu lailatul mi'raj faro'aitu binnari aktsara ahliha minan nisa. Hai Ali, hai Fatimah, pada malam aku diisrokan dan dimi'rajkan, aku melihat banyak sekali di neraka penghuninya perempuan. Jangan marah dulu Bu, jangan marah dulu. Karena laki juga banyak, di sana laki juga banyak. Sayyidina Ali tanya, Siti Fatimah merapat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa mereka disiksa? Kenapa? Nanya Siti Fatimah, kenapa banyak perempuan di neraka? Ditanya oleh beliau, kenapa mereka kaum perempuan ada dalam neraka? Ketika ditanya, Rasul menjawab, di antara wanita-wanita ialah mereka yang ada di neraka adalah perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat. Keluar rumah begundul. Betul? Masya Allah, kalau ngaji tertutup rapi, bajunya baru seragam lagi, 3 kali bayar. Ustaznya kadang-kadang malah jadi cingkao. Pauli datang puasa selesai baru majlis taklim, masuk baju baru. Kata temennya, kali ini boleh utang. Rangkap tuh kerudung lain, jilbab lain, selayar lain. Temannya nyeletuk, Allah paling juga boleh utang. Alhamdulillah, masih bagus mau ngaji. Alhamdulillah. Kadang-kadang jangan begitu dong Bu. Kalau maulid tertutup rapi, Isra Mi'raj juga begitu, Rasul pakainya paling bagus. Apalagi istri kita kalau kondangan, nenek mau kondangan, masuk salam dulu, rambutnya ya Allah dibonding. Subhanallah. Mau kondangan rambut dibonding. Masa Allah tabarakallah. Kalau kondangan rapi, arisan cantik, ngaji, masya Allah seragam, pasti di rumah suami, ya Allah, badan bure mason, koyo selebar awak, tuh lakinya malam Jumat, ya Allah, dia mau peluk, mau pernus, dia nggak peluk, dia peluk, gua peluk juga ada pelan-pelan dah. Ya Allah, udah begitu pakai daster robek lagi. Masya Allah, itu daster baunya 17 setan. Utang putus, disambung pakai peniti. Suaminya peluk, pakai naga, kenapa bang peniti goblok? Ini pernah ibu sholat sunat 1000 rakaat. Tampang lo 1000 rakaat. Tarawih aja ngambek mulu. Kalau imamnya lambat aja, nih imam lambat banget sih. Betul gak kira-kira begitu? Makanya kita umat Islam ini kita terlalu terobsesi. Sholat maunya buru-buru, betul? Nggak mau diajak wirid panjang, zikir panjang, maunya cepat-cepat terburu-buru. Kita tahu ya Allah, al-ajalatu minasyaiton wa ta'ani minallah. Terburu-buru ada perbuatan setan, berlambat-lambat adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Umumnya kita mau buru-buru. Contoh sholat tarawih, imam udah tua, setelah sholat isya dia ngimami sholat tarawih, bacanya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata makmum, ya kapan selesainya nih imam? Atu-atu dia baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aminnya bogan. Amin. Bogan udah.
surahnya lambatan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, telat dah gua pacaran dengan anak muda. Kapan selesai ini sholat? Tuh, modelnya begitu. Pas dia salam rakaat ke-20 dia tengok kiri kanan kagak ada ditinggal lari oleh makmum. Kenapa? Karena makmum terutama generasi muda pengennya sholatnya cepet-cepet. Tapi kalau imamnya anak muda, wah tancap gas sekali, pakai sekali napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata anak muda asoy. Tuh anak muda maunya begitu tuh, Fatihah sekali napas, ditancap sekali gas. Wah luar biasa satu napas. Ini baru imam nih. Masya. Begitu gak kira-kira di kampung kita? Begitu gak? Maunya cepat-cepat, betul gak? Mam, mentang-mentang kita anak muda mungkin ganti orang tua, mesti tahu diri. Di belakang ada orang tua, ada nenek-nenek, ada orang yang sakit-sakitan. Karena pernah terjadi, waktu imamnya kecepatan, rakaat pertama bisa ngikutin, kedua bisa ngikutin, ketiga nggak bisa ngikutin, sampai jatuh gabruk, asam uratnya kambuh. Pas jatuh gabruk ditanya, kenapa Pak? Imam sialan, gitu ngomongnya. Hati-hati. Mau ngapain kita buru-buru sholat? Betul? Ini kadang-kadang masalah terlalu lambat juga jangan, terburu-buru juga jangan. Karena ada orang yang nggak bisa buru-buru. Kalau turun tuh nggak bisa buru-buru. Dia bangunnya pelan-pelan, ngerambat dulu tembok. Orang asam uratnya kambuh. Lagi hati-hati punya diabetes, darah tinggi, kencing manis, itu nggak bisa buru-buru. Lama gerakannya. Allah, dia aja tempat jatuh gabruk. Dosa. Tapi Pak mesti dipersiapkan ini, apalagi musola persiapkan. Besok misalnya maaf selama 30 malam, tolong anak muda masukkan jadi imam, orang tua masukin. Juga jangan sekedar kita orang tua mulu. Kenapa orang tua akan meninggal dunia? Harus ada kebersamaan. Ayo anak muda yang bacanya fasih, yang akhlaknya sudah bagus, ya, yang bisa ilmu fikih, Allah jadi imam, apalagi sholat tarawih. Bagus kalau begitu. Bagus, jangan jadi aki-aki, amboknya gede doang. Lo anak baru kemarin lo jadi imam lo, ya. Belum boleh, kenapa? Belum haji lo. Lah emang imam syaratnya haji dulu. Jadi kamu kita kalau belum kawin nggak dikasih kesempatan, nggak ada syaratnya kalau jadi imam kawin itu nggak ada. Walaupun dia anak muda, anaknya bagus, nggak pernah buka-buka aurat, turunan orang-orang mulia, dan yang memiliki ilmu, disiplin ilmu sholat berjamaah, silakan boleh, betul? Silakan jadi imam. Nah, pernah terjadi Pak, kalau kita Masya Allah gak ada generasi repot. Imam mungkin selama 30 malam pengen jadi imam sholat tarawih, malam 19, malam 15, kenapa? Masya Allah kenapa penyakitnya kamu? Nyari makmum susah yang jadi imam. Akhirnya RT siaran, RT sambutan, hadirin hadirat sekalian, karena imam kita sakit, malam tarawih pada malam ini dianggap libur. Tarawih libur. Akhirnya itu tumben ya. Allah anak tinggalin ibu, bahkan luar biasa bapak yang jadi anak kandung sudah kaum banyak. Bahkan ini biasa 2 tahun yang lalu kita lihat. Bukan hanya itu, tapi ada orang makan orang. Siapa? Sumanto orang makan orang. Waktu dibawa luar biasa ke pengadilan, mau diproses, mau dipergal, mau ditangkap di Sumanto. Kata Pak Polisi keberatan, ayo Sumanto, banyak makanan, banyak buah-buahan, banyak kue-kue. Kenapa kau banyak makan? Kenapa kau makan manusia? Kamu terlalu, kamu gak punya akal dan pikiran. Kenapa kamu makan manusia? Padahal banyak makanan lain. Sumanto keberatan lagi, Pak Polisi, apapun makanannya, minumnya tetap sosro. Iklan juga sih. Masa dibilang begitu Bu, apapun makanannya, minumnya tetap teh. Ini maksudnya kalau mau gini mau balik lagi mau ngapain?
si murid tadi rusak. Kita bu enak tuh malam ini bisa kesal guru kita ini kalau kita ceramah tegang juga kagak enak bu, ceramah tegang ada lurus, paham kagak lo? Kita anak-anak tak berdosa, mereka luar biasa sudah dibombardir, anak-anak sipil yang tak berdosa, bukan ratusan ribuan jadi korban kebiadaban mereka Zionis, musuh-musuh Allah, orang kafir. Ini kita sebagai umat Islam biar kompak, betul? Punya kiai, ulama tolonglah jangan bawa partai kepada umat, jangan bawa agama udah. Saya banyak orang PKS, banyak orang PKB, banyak orang PDI, silakan. Banyak orang namanya P3, silakan. Urusan partai adalah urusan dunia, silakan. Tapi jangan dibawa ke masjid, jangan dibawa kepada umat. Kenapa? Karena andai kata seorang kiai sudah masuk partai, masuk namanya ormas Islam, maka bukan agama yang dibela, yang dibela wakul nasi. Betul? Apa kata Nabi? Luar biasa. Ikmal dinika qobla tekotika. Perjuangkanlah, belalah agama kamu sebelum partai kamu. Di agama dulu kita bela, baru partai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Akhirnya waqad yurjadi jadi sebibun walaupun majaruh lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lisan melukai hati kemana obat hendak dicari. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.